Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema ciri-ciri Khawarij. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah ma'ba'd. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, kekhawatiran kita di akhir zaman adalah ketika muncul apa yang disebut dengan Khawarij. Khawarij adalah aliran atau kelompok, bahkan kelompok besar yang yakhruj, yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Begitu secara harfiah diartikan oleh Imam Syahrastani. Tapi baginda Nabi SAW sudah melihat itu dan memberikan ciri-ciri yang lebih detail. Ada ciri yang fisik, tapi ciri fisik ini cuma percontohan, kita tidak bisa generalisir, maka kita tidak bisa terjemahkan itu secara harfiah. Suatu kali ketika Sayyidina Ali mengirim harta semacam jizyah ataupun kharraj, dikirim ke baginda Nabi SAW, atau semacam ghanimah, harta rampasan perang, atau fai, harta rampasan tanpa perang, dikirim ke Madinah dari Yaman, sampai pada baginda Nabi, lalu beliau membagi-bagi. Setelah beliau bagi kepada kaum ini, bani ini, orang ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu orang yang disebut Zulhuwaisirah, yang dia kemudian mencoba mendikte Rasulullah, mencoba mengata-ngatai Rasulullah. Apa katanya? Ini perkataan saya juga agak sedikit kaget. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah. Hai Rasulullah, takwalah kepada Allah. Nah, ini bahasa yang ternyata sangat akrab di telinga kita hari ini di sekelompok orang tertentu yang menggunakan kalam-kalam yang sama, lalu dia arahkan kepada orang-orang yang sebenarnya lebih alim dari dia, lebih kuat spiritualnya daripada dia. Apa katanya? Hei Ustaz, ittaqillah. Hei Kiai, ittaqillah. Hei Bib, ittaqillah. Takwa kepada Allah. Ada sedikit agak halus. Hadakallah, Allah yahdi. Semoga Allah berimu hidayah. Ini prototip yang biasa. Jadi apa prototip pertamanya? Mereka suka menganggap orang-orang yang alim, bahkan sealim Rasulullah, sesoleh Nabi, siapakah yang lebih soleh daripada beliau? Itu pun dikata-katai. Maka saya sering mengandaikan teman-teman, seandainya kelompok ini hidup di zaman Nabi, mereka akan menuduh Nabi musyrik. Karena Nabi SAW, bekas air minumnya diperebutkan, bekas wudhunya diperebutkan, bahkan air ludahnya tidak ada yang jatuh ke bumi, itu diambil oleh sahabat lalu mereka lap ke mukanya. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, hadis-hadis yang lain. Dalam bab pembagian, dia dianggap tidak adil oleh orang ini. Di riwayat yang dinukil oleh Imam Syahrastani dalam kitabnya, apa kata dia? I'dil ya Muhammad, berbuat adil hai Muhammad. Maka di riwayat Bukhari ataupun yang lainnya dikatakan bahwa Nabi kemudian berbicara, wahai fulan, siapakah yang lebih bertakwa di antara kalian? Yaitu aku. Ya, itu kata-kata Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW dihibur oleh seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Apakah Rasulullah kemudian membunuhnya? Kenapa? Karena Nabi mengatakan barangkali dia masih sholat. Khalid mengatakan, wahai Rasulullah, barangkali dia sholat, itu cuma casing, batinnya tidak. Apa kata Rasulullah? Aku tidak diperintahkan untuk mencari-cari menilai isi hati orang. Inilah Nabi. Berarti mereka kebalikannya Nabi. Jika Nabi tidak mengurusi, menebak-nebak, memvonis isi hati orang, maka Khawarij ciri keduanya adalah memvonis isi hati orang. Yang ketiga, dalam hadis Nabi dikatakan, innahu yakhruj, sesungguhnya nanti akan keluar dari kelompok ini, akan muncul dari kelompok ini, dari orang ini. Siapa? Sekelompok orang, yatluna ayatillahi ratba, mereka membaca ayat Allah dengan banyak sekali, dengan lancar sekali. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata la yujawis, tidak tembus sampai ke dadanya. Mereka beriman hanya dengan lisannya, baca Quran dengan lisannya, menghafal Quran dengan lisannya, tapi tidak dengan kalbunya. Yang rukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari busurnya. Berdasarkan hadis ini kemudian Nabi mengatakan, fa idza laqitum faqtuluhum, kalau kamu ketemu seranglah mereka. Karena ini zaman bukan zaman perperangan militer, maka memerangi mereka cara mereka nyerang kita. Faqtuluhum min haitsu saqiftumuhum, perangi mereka dengan cara yang mereka berperang. Karena sekarang zamannya perang teologis, ideologis, cara beragama, maka kita lawan dengan tawaran cara beragama yang lain. Nah, lalu Nabi SAW, teman-teman yang dikenal Allah, melihat semua itu, kemudian beliau
SAW. Tidak bersikap keras kepada mereka, meskipun mereka tetap keras kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka lah nanti yang disebutkan dalam hadis-hadis fitnah akhir zaman yang akan yaktul ba'duhum ba'dan, yuhlik ba'duhum ba'dan. Sekelompok orang yang di kalangan umat Islam yang akan saling membunuh sesama mereka. Dan itu terjadi di zaman Sayyidina Ali. Mereka ingin membunuh Sayyidina Ali, dan mereka membunuh pemimpin yang dianggap pemimpin ini tidak sah, pemimpin ini zalim. Dan inilah sampai zaman sekarang. Maka seperti ISIS, Al-Qaeda, ini merupakan turunan-turunan mereka secara ideologis dan teologis. Jadi apa ciri-ciri mereka? Pertama, merasa paling bertakwa, lalu menghakimi orang tidak bertakwa. Merasa paling adil, lalu menghakimi orang tidak adil. Merasa paling mendapat hidayah, lalu menghakimi orang tidak dapat hidayah. Yang kedua, mereka suka menilai orang dengan isi hatinya, sedangkan Nabi tidak. Dan yang ketiga, mereka sibuk menghafalkan zahirnya, nasnya Quran, tapi mereka tidak memaknainya secara spiritual. Mereka membuat lembaga-lembaga, fasilitas-fasilitas untuk menghafal Quran, tapi miskin spiritual Quran. Hati-hati, hari ini banyak mereka tidak bersanad secara kerohanian, meskipun mereka mengaku bersanad secara zahir, tapi tidaklah bersambung kepada imam zahir dan batin, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.